Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Saudara beriman, Suara Kolbu Media Channel. Tak sedikit orang yang telah bekerja keras dalam hidupnya, banting tulang, peras keringat siang dan malam untuk mencari nafkah. Namun hasilnya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Tetap saja serba kekurangan dan susah hidupnya atau miskin. Bila Anda sudah merasa kerja keras dan tetap masih mengalami perubahan nasib yang belum terlalu signifikan, kemungkinan Anda mengabaikan hal yang bersifat ruhani, yakni berdoa kepada Allah. Sebab sebagai manusia, kita ini disuruh hanya kerja aja seikhlasnya ataupun semampu kita. Namun perbanyaklah doa, sebab hanya doalah senjata utama yang mampu mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Jangan kita berpikir bahwasanya kita kerja ini semuanya yang kita dapatkan saat ini berasal ataupun bersumber dari apa yang kita usahakan. Tidak, saudaraku, sahabat Suara Kolbu Media. Kerja kita ini hanya ikhtiar lahiriah. Hakikatnya semuanya pasti Allah yang memberikan. Seperti kita tahu, lihat saja orang yang sakit yang gak bisa bekerja saja, rezekinya Allah sudah tetapkan. Bahkan semua hewan, makhluk dan tumbuhan lainnya sudah ada rezekinya masing-masing. Namun kalau diminta, maka Allah pasti akan memberikan yang lebih banyak ataupun ditambah nikmatnya. Terlebih jika kita termasuk salah satu orang yang gemar bersyukur. Sesuai janji Allah, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat atas karunia-Nya kepada orang tersebut. Yang kedua adalah kalau Anda sudah merasa bekerja keras, ya baik yang hari ini niaga berdagang, namun belum mendapatkan hasil yang signifikan ataupun justru malah sebaliknya terpuruk atau bahkan terlilit banyak hutang. Anda perlu mengevaluasi usaha ataupun bisnis yang Anda jalankan tersebut. Yang pertama, semisal Anda yang hari ini seorang pedagang, penjual makanan ataupun yang berhubungan dengan cita rasa. Sudahkah Anda menjaga cita rasa ataupun kualitas dari makanan yang Anda jual hari ini? Yang berikutnya, bagaimanakah pelayanan Anda terhadap pelanggan-pelanggan Anda? Sebab dua hal ini merupakan dasar. Kalau dua ini kita langgar, walaupun Allah memberikan banyak rezeki untuk kita, tetapi akhirnya rezeki tersebut hilang ataupun mabar. Kalau kita ceritakan seperti memuai. Kenapa? Karena kita gak menjalani kudratnya, gak mengikuti jalannya, usahanya seperti itu. Sebagai contoh, hari ini Anda seorang pembuat tahu, tak mungkin Anda ahli dalam memasak. Kalau Anda ahli memasak, tak mungkin Anda ahli penerbangan. Jadi kita harus berprofesional terhadap bidang kita ataupun usaha yang kita jalankan. Ya kalau Anda hari ini seorang penjual makanan, ya jagalah cita rasa Anda, layanilah pelanggan-pelanggan Anda dengan baik sehingga mereka nyaman dan cita rasa yang Anda tawarkan enak, pastinya mereka nggak bakal kemana-mana. Nah, kita lihat KFC atau yang lainnya, yang mereka jual adalah yang pertama cita rasa dan pelayanan. Bahkan
tanpa Anda harus ke KFC pun mereka menyediakan penghantaran sampai ke alamat. Tapi kalau sudah menjalankan hal tersebut juga masih belum juga, nah ini mungkin hanya di nasib ataupun di keberuntungan yang kurang banyak diberikan Allah kepada kita. Untuk itu kita bisa menjalankan wasilah doa yang akan kita ulas kali ini. Doa ini bernama Zikir Gunung Harta. Dalam bahasa Arabnya mungkin disebut Jalbul Rizki ya. Nah, saya sendiri admin di sini mendapatkan ijazah khusus oleh salah seorang spiritualis yang bertempat tinggal di Yogyakarta. Adapun doa ini saya dapatkan ijazahnya sudah lama ya, sekitar tahun 2010-an atau 2009 kalau saya tidak salah. Waktu itu admin sendiri punya bisnis yang sedang dijalankan dan alhamdulillah wasilah atau jalan dari mengamalkan zikir ini sangat banyak faedahnya yang saya rasakan. Untuk itu makanya saya ingin berbagi kepada saudara-saudari semuanya, sahabat Suara Kolbu Media, semoga bisa dimanfaatkan ataupun membantu. Di sini doa yang harus kita hafalkan dan kita amalkan yakni adalah Asmaul Husna. Ada juga yang menyebut asma ini sebagai Ismul Azam ya. Tapi kalau saya dulu dapatnya dinamakan Zikir Gunung Harta. Asmanya yakni Ya Rozak, Ya Fatah, Ya Wahab, Ya Goniyu, Ya Mugni, Ya Basit, yang artinya wahai Allah yang memberi rezeki, yang maha membuka, yang maha memberi karunia, yang maha kaya, yang maha mencukupi, yang maha membentangkan karunia-Nya. Tata cara mengamalkan atau menzikirkan zikir Gunung Harta ini adalah yang pertama, kita harus mandi besar. Waktunya bebas, boleh setelah Isya, boleh pada tengah malam pun boleh, masing-masing bisa tentukan sendiri, atau sambil sholat tahajud juga boleh. Kemudian kita memakai wangi-wangian. Nah, setelahnya kita mendawamkan zikir ini sebanyak 1000 kali. 1000 kali di sini dibagi 10, yakni kita baca masing-masing 100. Kemudian setelah 100 kali kita baca, kita membaca doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang berbunyi Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwak. Kemudian kita lanjut baca lagi Ya Rozak, Ya Fatah, Ya Wahab, Ya Goniyu, Ya Mugni, Ya Basit. Kemudian sampai 100, lalu baca lagi doanya Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwak. Seperti itu diulang sampai 10 kali hingga kalau dijumlahkan Asmaul Husnanya tersebut berjumlah 1000 kali. Insya Allah kalau kita jalankan rutin, kalau saya sendiri dalam penyelarasannya selama 7 hari tidak boleh berpindah tempat. Waktunya harus sesuai dengan yang pertama kita amalkan. Kalau misalnya pengamalannya habis Isya, ya habis Isya sampai 7 hari. Begitu juga kalau Anda mulai awalnya jam 12 ya sampai jam 12 7 hari tersebut. Dan tidak boleh berpindah tempat. Nah, kemudian setelahnya tinggal kita zikirkan seikhlasnya. Ya mau 100, lalu kita baca Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwaknya 1 kali, selesai. Setiap harinya boleh. Atau kalau terus didawamkan 1000 kali setiap malam, itu pasti insya Allah lebih luar biasanya. Fadilah ataupun khasiat daripada zikir Gunung Harta ini yakni
untuk membuka pintu-pintu rezeki dari Allah. Segala usaha, niaga, karir, bisnis kita insya Allah menjadi lancar. Segala hutang yang menumpuk pun insya Allah mampu terlunasi. Dikaruniai ketenangan batin dan ketentraman hati serta dijauhkan dari sifat boros. Biiznillah, semuanya tergantung dari Allah, karena Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga ijazah ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudari pemirsa semuanya, sahabat Suara Kolbu Media Channel ini. Wallahu a'lam bishawab.